Salam hangat kita semua. Setiap orang pada suatu waktu pasti ada saja yang mengalami masalah yang menghadang. Dan tentunya kita tidak luput dari yang namanya cobaan. Setiap hari ada berbagai masalah yang harus kita hadapi dalam hidup. Mulai dari masalah keluarga, masalah teman, masalah di sekolah atau tempat kerja, hingga masalah finansial. Kadang masalah yang muncul terasa begitu berat dan sulit menemukan jalan keluarnya. Bahkan datang bertubi-tubi ke dalam hidup kita, hingga menyebabkan kita putus asa. Adapun emosi ini yang dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri, orang lain, atau bahkan dunia. Ini pun bisa berpengaruh signifikan pada perilakunya karena pandangan negatifnya tersebut. Sebagai gambaran, ketika seseorang merasa putus asa dan berpikir tidak punya masa depan, ia enggan untuk melakukan apapun yang bisa keluar dari kondisinya itu, dan percaya bahwa tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Ia pun kehilangan minat pada objek, aktivitas, peristiwa, atau orang penting di sekitarnya. Dengan kondisi ini, seseorang akan sulit merasakan kebahagiaan dan cinta, serta tidak dapat membuat keputusan dengan baik. Namun, hal yang paling parah, kondisi ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan kehidupan kamu secara keseluruhan. Lalu apa sih penyebab orang merasa putus asa? Penyebabnya ya berbagai masalah perilaku dan kondisi mental seseorang, termasuk depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan makan, stres pasca trauma, kecanduan atau ketergantungan zat, dan keinginan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, berbagai penyebab dan faktor risiko dari kondisi-kondisi kesehatan mental tersebut bisa menyebabkan seseorang mengalami putus asa. Meski demikian, keputusasaan juga bisa timbul ketika seseorang merasa kecil hati karena tidak puas akan suatu pencapaian, sedang berada pada situasi yang sangat sulit, atau mengalami suatu peristiwa yang sangat buruk. Sebagai contoh, kehilangan orang tersayang, kehilangan pekerjaan atau pengangguran, masalah finansial yang sangat buruk, memiliki penyakit kronis, hubungan yang abusif, atau mengalami pelecehan atau kekerasan. Namun, suka atau tidak suka, bahwa masalah datang begitu berat dan bertubi-tubi, kita harus tetap menghadapi masalah tersebut. Karena lari atau menghindari masalah bukanlah penyelesaian yang baik. Lalu, bagaimana cara mengatasi putus asa? Sebelum itu, subscribe dulu channel ini ya, dan klik tombol notifikasi untuk mensupport kami dalam membuat konten-konten baru. Kalau kamu merasa putus asa dan ingin menyerah dalam menghadapi cobaan hidup, jangan biarkan perasaan itu melemahkan kamu dengan cara 1. Tenangkan diri kamu. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menenangkan diri. Salah satunya dengan melatih pernapasan. Hirup udara melalui hidung sambil menutup mata dan tahan selama 5 detik. Lalu buang perlahan melalui mulut kamu. Dengan menenangkan diri ini, pikiranmu dapat berpikir lebih jernih. Pemikiran dalam diri amat berpengaruh terhadap rasa kepercayaan diri. Kalau pikiranmu sedang buruk, maka tak jarang kamu akan mudah putus asa. Contohnya, karena tidak percaya diri, kamu beranggapan bakal gagal, padahal belum mencobanya. Hal tersebut kemudian membuatmu putus asa dan tidak mau melakukan apa-apa. Untuk itu, akan lebih baik jika kamu menganggap pemikiran burukmu itu adalah sebuah kebohongan. Kamu perlu memiliki pikiran yang terbuka dan berhenti memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kamu bisa melakukannya dengan bicara kepada diri sendiri tentang perasaan kamu. Misalnya, katakan pada diri kamu bahwa kamu baik-baik saja dan bisa melewati situasi ini. Kamu juga bisa mencobanya dengan berimajinasi, membayangkan hal-hal yang kamu sukai, atau sekadar beristirahat dan merilekskan tubuh. 2. Lakukan sesuatu yang bisa menjernihkan pikiran. Setelah diri kamu lebih tenang, hindari pula hal-hal yang justru membuat kondisi kamu semakin parah. Selain itu, kamu pun perlu menghindari dan menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang semakin membuat kamu putus harapan. Misalnya, jangan katakan pada diri sendiri bahwa tidak ada lagi harapan, atau meramalkan hal buruk apa yang terjadi pada masa depan. Pemikiran inilah yang justru membuat kamu semakin terpuruk dan sulit untuk terlepas dari rasa keputusasaan. Maka lakukanlah hal yang bisa menjernihkan pikiran kamu dan mengistirahatkan diri kamu sejenak.
Kamu bisa mencobanya dengan sekadar jalan-jalan keluar rumah atau mengobrol dengan kerabat yang kamu percaya untuk melupakan hal-hal yang membuat kamu putus asa. 3. Jangan lari dari perasaan diri sendiri. Kamu pun perlu paham bahwa putus asa itu merupakan perasaan yang bisa dialami oleh siapapun dan masih akan ada harapan ke depannya. Sangat penting untuk mengakui perasaan putus asa yang kamu rasakan agar kamu dapat berdamai dengan diri sendiri. Cobalah untuk mengenali perasaan yang kamu rasakan dan beranikan diri untuk menghadapinya. Jangan lari dari masalah tersebut. Ingatlah bahwa masalah yang tidak akan berlalu jika kamu kabur begitu saja. Hindari juga membanding-bandingkan situasi kamu saat ini dengan masa yang lalu atau dengan orang lain. Membanding-bandingkan justru hanya akan membuat kamu sengsara dan kamu pun semakin sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. 4. Bicarakan perasaan kamu. Pada saat putus asa, kamu mungkin merasa tidak tahu harus berbuat apa. Meski begitu, ingatlah, selalu ada orang yang sayang sama kamu. Cobalah untuk membicarakan hal ini kepada kerabat yang kamu percayai atau psikolog. Selain dapat membuat kamu merasa lebih lega, orang-orang tersebut mungkin dapat membantu kamu menemukan jalan keluar. Bersama mereka kamu bisa berbagi bebanmu jika kamu merasa beban itu sudah terlalu berat untuk kamu pikul sendiri. 5. Ambil keputusan. Kamu seringkali merasa kalau cobaan hidup yang datang kepadamu seolah tidak pernah putus. Jangan pernah menyerah. Bukankah kamu tahu kalau tidak ada yang abadi dunia ini? Begitu juga dengan masalah-masalahmu. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, asalkan kamu tetap mau berusaha mencarinya. Menyerah tidak akan pernah menyelesaikan masalahmu. Kamu hanya akan berakhir tidak melakukan apa-apa, padahal belum mencoba sampai berhasil. Ingat, bahwa rasa putus asa hanya akan memperburuk dirimu sendiri. Daripada memikirkan keputusasaan, akan lebih baik jika kamu melakukan perubahan dengan mencari solusi. Hal yang tidak kalah penting adalah mencari tahu peristiwa atau kondisi yang menyebabkan kamu merasa putus asa. Lalu pertimbangkan apakah kamu dapat menghindari pemicu tersebut. Ini bisa menjadi tolak ukur apakah kamu butuh bantuan profesional untuk mengatasi rasa putus asa yang kamu rasakan atau tidak. Buatlah keputusan untuk membuat perubahan sesuai dengan jalan keluar tersebut dan lakukan perubahan tersebut secara konsisten. Pasalnya, membuat komitmen dan menjaganya dapat membantu mengikis rasa putus asa yang kamu alami. 6. Terimalah hal yang tidak bisa kamu ubah. Ada beberapa kondisi yang mungkin bisa kamu ubah menjadi lebih baik, tapi ada pula yang tidak bisa kamu ubah. Menerima kenyataan bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap hal tersebut juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi rasa putus asa. Walaupun masalah datang silih berganti dalam hidup kamu seolah tidak ada habisnya, dan kamu merasa bahwa kamu tidak sanggup lagi menghadapi cobaan tersebut, jangan pernah menyerah, karena sesungguhnya kamu mampu untuk menghadapinya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. Waktu. Yang kamu butuhkan itu adalah waktu. Tetaplah bersabar, hadapi semua cobaan dengan tabah. Suatu saat semua kesabaran dan ketabahanmu dalam menghadapi cobaan tersebut itu pasti akan membuahkan hasil yang manis. Di saat itu, semua lelahmu dan air matamu akan terbayar semuanya, dan kamu pun bisa tersenyum. Kamu harus selalu ingat bahwa tidak ada orang yang sukses di dunia ini tanpa melalui cobaan terlebih dahulu. Itulah beberapa hal mengenai putus asa dan cara mengatasinya yang perlu kamu ketahui. Ingatlah bahwa selalu ada jalan keluar untuk masalah kamu, sekalipun ketika kamu merasa berada di jalan buntu. Mulailah dengan menenangkan diri, pikiranmu, dan jangan pernah sungkan untuk meminta bantuan. Jika ada beberapa yang tidak bisa kamu ubah, cobalah untuk menerima kenyataan dan jangan biarkan kamu kalah dengan perasaan putus asa tersebut. Sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Dan sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan klik tombol notifikasi untuk mensupport kami dalam membuat konten-konten lainnya. Dan salam hangat dari kami.